Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar penilaian kelas. Kelompok 1 yang terdiri dari saya, Risma Trisusanti, Rohmatwati Isnatun, Rika Ajeng, Mustika Sari. Langsung saja pada slide pertama, pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan bentuk kegiatan guru atau pendidik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tentang pencapaian atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Penilaian kelas dapat dikatakan sebagai proses evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajarnya di kelas untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang tertentu. Selanjutnya, dasar hukum penilaian kelas. Standar penilaian pendidikan telah terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Bab 1 Pasal 1, 2, dan 3. Dasar hukum penilaian kelas juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar. Ayat 1 dalam peraturan ini, proses pengumpulan informasi atau bukti tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya Rohmatwati Isnatun akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai tujuan penilaian kelas. Tujuan penilaian kelas itu untuk mengetahui sejauh mana aktivitas pembelajaran di dalam kelas dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selain itu, tujuan penilaian kelas mengarah kepada 4 hal. Di antaranya, 1. Penelusuran atau keeping track. Artinya, untuk menelusuri proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, pengecekan atau checking up. Artinya untuk mengecek apakah pembelajaran yang dialami anak didik melalui penilaian kelas, guru mengecek kompetensi apa yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai oleh anak didiknya. Yang ketiga, pencarian atau finding out, untuk mencari dan menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu penyimpulan atau summing up, untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai semua kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Selanjutnya mengenai manfaat penilaian kelas. Penilaian kelas sangat bermanfaat bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Bagi guru, penilaian kelas bermanfaat untuk mendeteksi kesulitan belajar anak didiknya, menentukan kenaikan kelas dari siswanya. Sedangkan bagi orang tua, penilaian kelas bermanfaat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari anaknya, mengetahui peringkatnya di kelas. Bagi peserta didik, penilaian kelas itu bermanfaat untuk memantau hasil pencapaian kompetensi secara utuh, baik menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain itu, manfaat penilaian kelas sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas, sebagai umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang terakhir, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yaitu
Poin selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian kelas. Yang pertama yaitu menggali informasi, yang mana penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. Selanjutnya yaitu melihat benar dan salah. Dalam penilaian kelas, guru hendaknya melakukan satu analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara untuk melihat adanya kesalahan umum yang terjadi pada siswa, sekaligus melihat hal-hal positif yang diberikan oleh siswa. Selanjutnya yaitu sasaran penggunaan model penilaian kelas, yaitu para guru di sekolah untuk menyusun program penilaian di kelas masing-masing, pelaksana pengawas pendidikan atau pengawas dan kepala sekolah untuk merancang program supervisi pendidikan di sekolah. Yang terakhir yaitu para penentu kebijakan di daerah untuk membuat kebijakan dalam penilaian kelas yang seharusnya dilakukan oleh sekolah. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.